Berjumpa kembali dengan saya di tutorial Star Video. Tutorial kali ini adalah bagaimana melakukan instalasi sistem operasi Debian 7.8 menggunakan virtual machine. Virtual machine yang digunakan di sini adalah VMware. Nanti di dalam instalasi kita akan mencoba RAID. Mudah-mudahan bisa berhasil. Kita mulai yang pertama. Sebelum kita melakukan instalasi, kita siapkan terlebih dahulu installer VMware Workstation, kemudian file ISO dari Linux-nya, yaitu Linux Debian 7.8 DPD1. Langsung saja buka VMware Workstation-nya. Kemudian kita tambahkan mesin virtualnya. Caranya, klik menu file, kemudian pilih New Virtual Machine. Nah, di sini kita akan diberikan dua pilihan. Pilihan pertama itu adalah typical atau yang direkomendasikan. Kemudian ada pilihan yang kedua yaitu custom, yaitu ada beberapa settingan yang bisa kita lakukan di custom. Yang pertama kita pakai typical. Pilih typicalnya, kemudian klik next. Nah, di sini kita akan diminta source dari disk instalasinya atau media instalasinya. Di sini kita diberikan pilihan ada 3, bisa dari DPD atau DPD, kemudian bisa dari image, dan yang kedua kita pilih nanti setelah selesai membuat mesin virtual. Yang akan kita coba di sini adalah yang terakhir, yaitu memilih saat setelah selesai membuat mesin virtualnya. Selanjutnya kita klik next. Nah, di pilihan sistem operasinya itu kita pilih Linux dengan versi Debian 7.8. Kemudian kita klik next. Selanjutnya kita akan diberikan nama virtual machine yang akan kita buat. Misalkan kita ganti di sini menjadi server. Kemudian klik next. Nah, di sini kita akan ditampilkan kapasitas dari harddisknya. Jadi kita pilih atau kita tetapkan 20 GB. Kemudian store virtual disknya kita pilih single file. Selanjutnya klik next. Jika sudah, kita klik finish. Selanjutnya di sini ada sedikit perubahan. Jadi yang pertama kita klik dulu pada harddisknya. Pada harddisk berikut kita tambahkan, kita klik add. Kita tambahkan harddisk lagi 1. Jadi kita pilih harddisk, kemudian next. Kita sama spesi kita pakai, kemudian next. Nah, di sini baru kita pilih tipenya itu create new virtual disk, kemudian klik next. Biarkan kapasitasnya sama 20. Kemudian kita pilih store virtual disk as single file. Selanjutnya klik next. Ini nanti file name-nya yaitu server min0. Udah, lanjut kita klik finish. Jadi di virtual mesinnya sudah ada 2 buah harddisk, yaitu harddisk pertama dan harddisk kedua dengan kapasitas yang sama. Kemudian selanjutnya kita klik CD/DPD nya, kemudian kita pilih use ISO image file. Kita klik browse.
kita lihat di mana kita menempatkan tadi file ISO-nya. Jika sudah ketemu, langsung di open. Kemudian network-nya. Jadi agar nanti di saat instalasi tidak memakan waktu lama, kita harus menonaktifkan internetnya. Jika sudah dihilangkan centang connect at power on, kita klik OK. Jadi semua konfigurasinya sudah. Selanjutnya kita jalankan mesin virtualnya dengan cara klik tombol play-nya atau power on-nya. Nah, untuk ada pilihan di bawah, jika ada muncul pilihan seperti ini, kita klik finish ya. I finished installing. Nah, di sini akan disuguhkan ada beberapa pilihan. Jadi yang akan kita pilih di sini adalah mode grafik. Jadi kalau mode instalasi yang pertama di sini adalah berbasis teks. Jadi belum ada tombol atau belum ada kursor mouse-nya, sorry. Jadi untuk yang kedua di sini sudah berbasis grafis. Jadi jika sudah berbasis grafis, tentunya kita bisa menggunakan mouse untuk memilih apa yang kita inginkan nanti. Kemudian kita klik enter. Yang pertama, jendela ditampilkan adalah pemilihan dari bahasa. Karena kita berada di Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian klik continue. Otomatis nanti semuanya berubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian lokasi juga kita berada di Indonesia. Keyboardnya kita pilih Inggris Amerika, kemudian lanjutkan. Oke, jadi pengaturan otomatis jaringannya gagal karena tidak terkoneksi ke DHCP server. Nah, jika nanti ada tampilan seperti di bawah ini muncul, itu kita klik Ctrl Alt agar musuhnya bisa keluar. Kalau ini nggak bisa keluar ya, kita mau pilih apapun tidak bisa, tekan Ctrl Alt, otomatis kursornya kelihatan. Ini kita never remain ya, biar nggak kelihatan ya. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita klik lanjutkan. Kemudian kita pilih atur jaringan secara manual. Kemudian kita lanjutkan. Kita akan diminta untuk memasukkan IP. Kita masukkan IP yang standar saja /24, yaitu 192.168.1.1. Kemudian klik lanjutkan. Untuk subnet masknya biarkan otomatis. Untuk gerbangnya kita masukkan 254. Untuk DNS nya kita masukkan 8 yaitu server DNS Google. Kita lanjutkan.
dan tunggu prosesnya. Selanjutnya kita diminta untuk mengatur nama hostnya. Jadi di sini disebutkan bahwa nama host adalah kata tunggal yang mengidentifikasi sistem Anda pada jaringan. Bila Anda tidak tahu apa nama host Anda, tanyakan pada administrator jaringan. Bila Anda memasang untuk jaringan di rumah, Anda dapat memberi nama sendiri. Jadi kita misalkan di sini nama hostnya server ya. Kemudian nama domainnya itu bisa dikosongkan, kemudian klik lanjutkan. Nah, yang pertama kita harus memasukkan kata sandi root. Silakan masukkan kata sandi yang diinginkan dan tolong atau jangan dilupakan. Selanjutnya klik lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan diminta untuk memasukkan nama lengkap dari pengguna baru kita gunakan server. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian untuk user account-nya juga kita pakai server. Dan selanjutnya kita diminta untuk memasukkan sandi untuk server yang baru kita buat tadi. Boleh sandinya sama dengan root atau sandinya berbeda juga boleh, tetapi jangan dilupakan. Kemudian kita diminta untuk mengatur waktu. Karena kita berada di Wita atau di daerah tengah, kita pilih Wita dan lanjutkan. Nah, di sini baru kita akan mempartisi harddisk. Karena di saat kita mempartisi harddisk harus menggunakan RAID, jadi kita pilih manual. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita akan mulai mempartisi harddisknya. Jadi kita gunakan pemartisian terpadu. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, untuk terpadu di sini kita pilih manual. Kemudian kita pilih harddisknya, kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita pilih ya, kemudian lanjutkan. Kemudian yang di bawahnya juga kita pilih dan lanjutkan. Kita pilih ya. Berikutnya kita buat partisi untuk yang pertama. Misalkan 1 GB untuk swap, sisanya untuk direktori utamanya. Kita pilih dulu ruang kosongnya. Kemudian kita lanjutkan. Dan kita pilih buat partisi, kemudian lanjutkan. Nah, di sini kita masukkan kapasitas 1 GB untuk swapnya, kemudian lanjutkan. Kita pilih jenis partisi barunya dan primary, lanjutkan. Kita pilih awal untuk lokasinya, kita lanjutkan. Kemudian di sini titik kaitnya bukan titik kait ya. Jadi di sini kita ubah untuk gunakan sebagai ini. Kita klik lanjutkan. Kita pilih ruang swap, kemudian lanjutkan. Setelah itu kita pilih selesai menyusun partisi, kemudian klik lanjutkan. Nah, untuk ruang yang kosong yang lagi 20,5 GB ini kita klik, kita lanjutkan, buat partisi baru. Kapasitasnya sisanya kita primer aja.
titik kaitnya slash. Kemudian klik jenisnya, kita pilih right ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian selesai menyusun. Dan yang tadi juga kita rubah ya. Ini kita rubah, kita gunakan sama isi fisik right. Oke, sudah. Begitu juga dengan partisi yang di harddisk kedua juga sama. Kita buat partisi baru sebesar 1 GB untuk swapnya. Tapi di sini tidak swap ya untuk RAID sebenarnya. Untuk ruang sisanya juga sama, kita buat partisinya dengan tipe RAID. Oke, sudah terbentuk antara partisi pertama dan kedua dengan proporsional yang sama. Selanjutnya baru kita partisi untuk mengkonfigurasi pilihan tilun RAID-nya. Nah, kita lanjutkan. Kita pilih ya. Ya, jadi kita pilih membuat perangkat MD-nya. Kita pilih RAID 1 dengan jumlah piranti aktif yaitu adalah 2, dengan jumlah piranti yang menganggur pada larik itu 0. Nah, kita pilih yang pertama dulu adalah SDA1 dan SDB1 yaitu ruang suapnya. Oke, sudah selesai. Oke, jadi akan terbentuk seperti berikut. Kemudian untuk yang 998 ini kita ganti menjadi ruang suap. Kemudian untuk yang 20,5 ini kita gunakan sebagai ext4. Jadi ini adalah kombinasi partisinya. Jika sudah, klik selesai. Kemudian lanjutkan. Oke, jadi di sini ada sedikit kesalahan. Jadi untuk yang 20 GB sebagai ext4 ini kita isi titik kaitnya adalah root. Kemudian selesai. Ya, jadi ada swap dan ada root. Kemudian kita pilih selesai menyusun partisinya. Kita pilih ya.
akan ditampilkan permintaan untuk menambahkan DVD yang lain. Jadi cukup di sini kita pilih tidak, lanjutkan. Untuk cerminnya juga tidak.
Kemudian kita akan diminta untuk melakukan survei, jadi kita pilih tidak dan lanjutkan. Nah, inilah terakhir dari pemilihan kita. Jadi yang terakhir di sini kita akan diminta untuk memilih perangkat apa saja atau aplikasi apa saja yang akan diinstal ke Debian servernya. Jadi karena di sini kita akan memanfaatkan sebagai server, jadi cukup kita hilangkan centang Debian desktop dan perinternya. Hanya tetapkan PKK sistem standar saja. Nanti untuk DNS dan web server kita inputkan berikutnya. Klik lanjutkan. Nah, di sini nanti kita pilih ya karena kita akan memasang bootloadernya, kemudian klik lanjutkan. Kemudian instalasi selesai, klik lanjutkan. Jadi ini tampilan pertama Linux-nya. Coba kita login sebagai user yang pertama, yaitu user server.
Oke, jadi kita berhasil masuk ke user server dengan sandi yang kita buat tadi. Selanjutnya kita coba masuk ke user root dengan perintah su. Oke, jadi berhasil masuk ke user root. Untuk mematikannya pakai power off. Oke, jadi itu tutorial bagaimana menginstalasi sistem operasi Debian menggunakan virtual machine, yaitu aplikasi VMware dengan teknik RAID, yaitu satu sistem operasi terdapat dua harddisk dengan kapasitas dan partisi yang sama. Semoga tutorial ini bisa membantu. Selamat mencoba, semoga berhasil dan sampai jumpa.